Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menyerang kapal USS Abraham Lincoln. Serangan itu diluncurkan saat kapal Amerika Serikat mendekati wilayah Selat Hormuz. Laporan tersebut juga disampaikan televisi Iran pada Kamis 5 Maret. Namun televisi pemerintah Iran tak merinci secara detail terkait serangan tersebut. IRGC mengklaim meluncurkan drone untuk menggempur kapal induk berkekuatan nuklir milik Amerika Serikat. Adapun penyerangan itu dilakukan saat kapal induk Amerika Serikat mendekati perbatasan maritim Iran sejauh 340 km. Setelah serangan drone Iran, kapal induk Amerika Serikat langsung mundur dan menjauh. USS Abraham Lincoln disebut bergerak lebih dari 1000 km menjauh dari perbatasan Iran. Sebelumnya, IRGC juga mengklaim telah melakukan penyerangan ke kapal tanker minyak Amerika Serikat. Serangan itu diluncurkan saat kapal tanker minyak Amerika Serikat berada di Teluk Persia pada Kamis 5 Maret. Akibatnya, kapal tanker minyak Amerika Serikat disebut terbakar saat subuh. Menurut pernyataan Humas IRGC, kapal tersebut tertabrak lalu terbakar. Iran mengklaim serangan itu sebagai balas dendam lantaran kapal perang ditenggelamkan Amerika Serikat. Bahkan serangan balasan itu diluncurkan hanya selang beberapa jam setelah kapal perang Iran digempur pasukan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merencanakan pengerahan pasukan darat ke Iran. Rencana itu disinyalir Amerika Serikat menggaungkan perang darat dengan pasukan Teheran. Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani buka suara. Larijani justru menantang balik Amerika Serikat melakukan pengerahan pasukannya ke Teheran. Hal itu disampaikan Larijani melalui cuitannya di akun X pada Kamis 5 Maret. Pihaknya mengklaim pasukan Iran yang gagah berani sedang menunggu kedatangan ribuan pasukan Amerika Serikat. Bahkan Iran siap mempermalukan para pejabat Amerika Serikat dengan membunuh dan menangkapnya. Di akhir pernyataannya, Larijani menegaskan Iran bukan tempat bagi para pelayan neraka. Diketahui sebelumnya, Trump mengatakan adanya kemungkinan mengirim pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Hal itu disampaikan Donald Trump melalui pernyataannya pada Sabtu 28 Februari lalu. Ia mengklaim tidak ragu-ragu mengerahkan pasukan darat Amerika Serikat ke Iran. Pengiriman pasukan darat Amerika Serikat ke Teheran akan dilakukan jika Trump merasa membutuhkannya. Iran kembali melancarkan serangan ke Tel Aviv pada Kamis 5 Maret 2026. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menyerang Iran menggunakan drone dan rudal hibrida. Di saat yang bersamaan, hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Fiori melaporkan bahwa ibu kota Israel digempur bom tandan Iran. Dalam rekaman itu terlihat warga setempat berkumpul di tempat penampungan sementara. Warga Israel akan berlarian ke bunker saat nyawa mereka terancam. Serangan Iran juga mengakibatkan suara sirine meraung-raung di sekitaran Tel Aviv. Sementara pihak berwenang Israel buka suara terkait serangan Iran yang mengatakan tidak ada laporan awal mengenai korban luka di beberapa wilayah Israel, termasuk di daerah Soham, Barakat, dan Elat. Sebelumnya, Iran juga mengklaim meluncurkan rudal balistik Khorramshahr 4 ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif diluncurkan ke jantung Tel Aviv pada Kamis 5 Maret pagi. Rudal tersebut dilesatkan dengan target pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel yang juga berada di Bandara Ben Gurion. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal Iran. Amerika Serikat mengalami kerugian signifikan di tengah perang dengan Iran sejak Sabtu 28 Februari lalu. Pasalnya pesawat tak berawak Amerika Serikat ditembak jatuh selama konfrontasi langsung dengan Teheran. Adapun 3 drone MQ-9 Reaper kebanggaan Amerika Serikat ditembak jatuh. Penembakan itu telah dikonfirmasi oleh pejabat Amerika Serikat, namun ia tak membeberkan secara rinci siapa yang menembak jatuh drone kebanggaan Amerika Serikat itu. Hingga saat ini Amerika Serikat masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Washington juga sedang memperhitungkan kerugian akibat drone MQ-9 Reaper yang ditembak jatuh. Sebelumnya Iran mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper milik pasukan militer Amerika Serikat. Dilaporkan serangan drone canggih tersebut dilakukan IRGC pada Minggu 1 Maret. Drone canggih MQ-9 ini diserang oleh sistem pertahanan Iran saat melintas di wilayah kendali Teheran. Sementara serangan kedua drone MQ-9 lainnya diyakini ditembak jatuh dari pasukan Qatar. Pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan itu berada dalam insiden terpisah dalam beberapa hari terakhir. Terminal Bandara Nakhchivan, Azerbaijan digempur drone di tengah konflik Amerika Serikat-Iran. Teheran dituduh sebagai dalang di balik serangan tersebut, namun Iran membantahnya dan menyebut Israel merupakan pelaku serangan ke Azerbaijan. Bantahan itu disampaikan staf umum Angkatan Bersenjata Iran melalui pernyataan resminya pada Kamis 5 Maret. Teheran tegas membantah dan menuding Israel berada di balik serangan tersebut. Iran menyebut Israel sedang berusaha merusak hubungan diplomatik antar negara Muslim di kawasan. Bantahan senada disampaikan
disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Qasem Qaribabadi yang menegaskan Iran tidak menyerang negara tetangganya. Diketahui sebelumnya Azerbaijan digempur setidaknya 4 drone yang melintasi perbatasan Iran. 1 drone menghantam bandara yang terletak di wilayah perbatasan dengan Iran, sementara drone lainnya jatuh di dekat gedung sekolah di desa Sakarabat. Akibat serangan itu 4 warga sipil mengalami luka-luka. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil duta besar Iran terkait serangan tersebut. Pasalnya serangan itu dianggap pelanggaran norma dan prinsip hukum internasional. Kapal induk berkekuatan nuklir Amerika Serikat melarikan diri dari wilayah perairan Iran. Hal itu dikarenakan kapal USS Abraham Lincoln dihantam drone Teheran. Armada kebanggaan Amerika Serikat itu batal mendekati Selat Hormuz. Klaim itu disampaikan juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang mengatakan kapal induk nuklir Amerika Serikat dengan cepat melarikan diri. Adapun kapal USS Abraham Lincoln kabur bersama kapal-kapal perusak yang menyertainya. Iran mengklaim serangan drone berhasil menghantam kapal induk Amerika Serikat. Serangan itu dilancarkan saat kapal induk Amerika Serikat berjarak 340 km dari maritim Iran. Media Iran melaporkan kapal induk terbesar di dunia itu hendak mendekati perairan Oman. Dengan begitu Amerika Serikat disebut ingin mengamankan Selat Hormuz. Meski begitu hingga saat ini Amerika Serikat belum memberikan keterangan terkait kapal induknya yang mundur dari perairan Iran. Serangan terbaru Iran menggempur ibu kota Israel pada Kamis 5 Maret malam. Rudal Iran memicu gelombang ledakan besar di seluruh Tel Aviv, bahkan beberapa wilayah di jantung Tel Aviv terbakar. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api akibat serangan Iran. Pasalnya imbas rudal Iran, gedung perumahan dekat pusat perdagangan Israel terbakar. Stasiun televisi pemerintah Iran mengatakan Teheran telah menembakkan rudal ke sasaran di jantung Tel Aviv. Terdengar 2 gelombang ledakan hampir bersamaan menggema di seluruh kota. Jejak amunisi Iran juga menggempur langit Netanya. Adapun Netanya merupakan sebuah kota di utara Tel Aviv di pantai Mediterania Israel. Militer Israel mengklaim sudah berupaya mencegat tembakan Iran, namun Iron Dome berhasil dijebol rudal Iran hingga mengakibatkan Tel Aviv terbakar. Magen David Adam langsung mengunjungi beberapa lokasi yang dilaporkan terkena dampak. Berdasarkan laporannya, tidak ada korban jiwa dalam serangan Iran pada Kamis malam. Polisi Israel mengatakan bahwa mereka sedang menangani wilayah terdampak. Pasalnya proyektil Iran menghantam sebuah bangunan di pinggiran Tel Aviv. Kondisi itu memaksa warga Israel untuk mengungsi. 2 pesawat tempur nuklir Rusia terdeteksi mendekati wilayah udara Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi di tengah konflik memanas antara Iran dengan Amerika Serikat Israel. Amerika Serikat langsung memantau ketat arah pergerakan dan penerbangan 2 pesawat tempur nuklir milik Rusia. Hal itu telah dikonfirmasi Komando Pertahanan Udara Amerika Utara atau NORAD. Pihaknya mendeteksi 2 pesawat Rusia beroperasi di zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS, Alaska dan Kanada. Perlu diketahui wilayah ADIS merupakan wilayah udara yang mengharuskan setiap pesawat melakukan identifikasi. Ini harus dilakukan demi alasan keamanan nasional. NORAD mengatakan pesawat Rusia diidentifikasi sebagai Tupolev Tu-142. Biasanya pesawat ini digunakan Rusia untuk patroli maritim dan misi peperangan anti kapal selam. Pihaknya menegaskan pesawat Rusia tetap berada di wilayah udara internasional. Pesawat-pesawat itu tidak memasuki wilayah kedaulatan Amerika Serikat dan Kanada. Meski begitu, Amerika Serikat dan Kanada melakukan pemantauan sepanjang penerbangan pesawat Rusia. NORAD segera mengerahkan 12 pesawat tempur, termasuk jet generasi kelima F-35 dan F-22. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF gagal menyerang Iran, sebaliknya drone Hermes buatan Israel justru ditembak jatuh di Iran Barat pada Kamis 5 Maret. Serangan itu mengakibatkan drone Hermes hangus. Korps Garda Revolusi Islam atau ARGC mengklaim menembak jatuh drone Hermes. Puing-puing pesawat tak berawak itu terlihat di Khorramabad di Provinsi Lorestan, Iran Barat. Terlihat puing-puing drone Israel dalam keadaan hancur dan hangus. Dalam rekaman yang diunggah Fiori, terlihat kepulan asap yang membumbung. Asap itu terus keluar dari puing-puing drone Hermes yang terbakar. Terlihat beberapa tentara Iran mengelilingi drone Hermes yang berhasil ditembak. Meski begitu, hingga saat ini Israel belum buka suara terkait klaim dari Iran. Sementara sebelumnya IRGC mengklaim telah menembak jatuh 2 drone Hermes yang canggih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.